Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan belajar lagi mengenai transformasi geometri. Namun hari ini yang kita pelajari adalah dilatasi. Jadi dilatasi itu adalah perbesaran dan pengecilan. Nah, apakah teman-teman di sini pernah melakukan zoom in ataupun zoom out ketika kita melihat suatu foto atau gambar di handphone? Nah, zoom out itu kita lakukan agar fotonya terlihat lebih kecil, sedangkan zoom in sebaliknya ya. Terus juga biasanya kita di kelas belajar menggunakan proyektor gitu. Nah, aktivitas-aktivitas ini ada kaitannya nih dengan matematika. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Nih, coba perhatikan bagian sisi sebelah kiri yang hijau, yaitu adalah zoom in. Jadi zoom in, ketika kita melakukan zoom in, itu gambarnya akan lebih besar gitu. Ketika kita melakukan zoom out, maka gambarnya lebih kecil. Terus misalnya kita melakukan zoom in, kita mau 2 kali lebih besar. Nah, 2 kali itu menunjukkan duanya itu adalah faktor skala. Atau kalau kita melakukan zoom out, gambarnya jadi lebih kecil. Nah, kita mau zoom out sebesar setengah kali, setengahnya itu kita lakukan dengan menggunakan skala. Nah, lantas apa hubungan zoom in dan zoom out dari handphone dalam matematika? Ternyata ini itu ada hubungannya. Jadi saat kita melakukan aktivitas zoom in dan zoom out pada handphone, itu tuh di dalam matematika itu memiliki ide yang sama. Jadi kalau kita di HP kita memperbesar gambar, maka kalau di matematika kita memperbesar bangun datar berdasarkan suatu titik pusat di koordinat kartesius. Nah, jadi zoom itu adalah suatu penerapan dari konsep dilatasi di matematika ya, perbesaran atau pengecilan berdasarkan dengan faktor skala. Jadi selalu bisa kita melakukan zoom in di HP, maka kita sedang melakukan dilatasi dalam matematika. Begitu. Oke. Sekarang gue akan menunjukkan pada teman-teman bagaimana proses dari dilatasi dalam koordinat kartesius. Pertama, kita checklist dulu kolom input bangun datar. Nah, jadi di sini kita bisa input bangun datar segi 4 atau segitiga. Kalau segitiga samakan saja salah satu titik sudutnya begitu. Maka dia akan terbentuk menjadi segitiga. Nah, untuk misalnya di sini Ibu bangunnya Ibu buat persegi, jadi dengan titik B-nya itu adalah 2,2, input saja. Nanti teman-teman jika ingin mencobakan, ini ada di LMS kita, buat 2,2, kemudian titik A-nya 6,2, titik D-nya 6,6, ini bisa dirubah-rubah sesuai yang kita inginkan. Nah, setelah kita input titik-titik sudutnya, maka akan terbentuk suatu bangun datar. Nah, sekarang kita dilatasikan, jadi diklik icon box, checkbox di sini untuk membuat dilatasinya. Di reset dulu, kalau misalnya sudah ada bayangannya kita reset dulu. Kemudian input skalanya itu misalnya 2. Nah, kita enter, mau faktor skalanya 2, maka dia akan diperbesar sebesar 2 kali. Kita lihat proses dilatasinya dengan mengklik mulai. Jadi akan ada proses dilatasinya. Bangun datarnya bergeser ya. Ternyata kalau misalnya dia lebih dari 1, dia diperbesar, kemudian tidak berubah arah atau tidak berubah bentuk, bentuknya sama. Jadi bayangannya titik A tadi dari 6,2, bayangannya adalah 12,4. Sekarang kita mau misalnya memperkecil, maka kita reset dulu dan input skalanya menjadi 0,3 misalnya. Kita enter 0,3. 0,3 dan mulai. Tuh, dia kecil sampai tidak di sini ya. Dia kecil, jadi dia memperkecil. Terus, kalau kita input ininya negatif 2, nah dia ada di bawah. Ininya boleh kita geserkan atau kalau dikecilkan saja ininya ya. Supaya kita bisa mulai, dan ternyata ada di bawah. Dan ini bisa membalik. Kalau negatif itu dia bisa membalik tuh. Jadi yang tadinya bentuk trapesiumnya seperti ini, ternyata dia menjadi bayangannya terbalik.
Nih, seperti itu ya. Jadi itulah perbedaan kalau skalanya positif, negatif. Nah, baik, silahkan dicobakan teman-teman, ini ada di LMS kita. Nah, itulah tadi demonstrasi dari koordinat kartesius. Sekarang kita coba lihat bagaimana bayangannya dan pola yang kita dapatkan dari titik asal kemudian bayangannya. Saat kita melakukan input titik misalnya 2,3 pada GeoGebra dengan kita masukkan skalanya itu 2, maka bayangan yang didapat itu 4,6. Kalau 1,4 faktor skala 2 maka 2,8. Kalau 3,1 faktor skalanya 2 maka bayangannya itu 6,2. Coba teman-teman lihat pola bayangannya. Yap, benar sekali. Jadi ternyata dari 2 menjadi 4 itu hanya dikalikan dengan faktor skalanya itu 2. Maka rumus dilatasinya itu kita dapat bahwa K dikali X, K dikali Y gitu. Ini adalah rumus dilatasi yang kita dapatkan. Dari percobaan yang telah kita lakukan, kita juga dapatkan bahwa kalau faktor skalanya lebih dari 1 itu melakukan perbesaran, 0 sampai 1 pengacilan, kalau kurang dari 0 itu dia akan berbalik arah. Jadi arahnya berbalik tapi bentuknya tetap. Oke, ternyata kita sudah sampai di akhir materi. Nah, sekarang teman-teman coba mengerjakan latihan ini. Pause dulu ini videonya, lalu coba hitung sendiri. Nah, jika teman-teman telah selesai mengerjakannya, coba dicocokkan dengan kunci jawabannya. Namun, kerjakan dulu ya sebelum melihat kunci jawabannya. Jadi, di pause dulu videonya. Oke. Itulah dia pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Sekarang kita rangkum ya, bahwasannya dilatasi itu adalah memperbesar atau memperkecil suatu objek dengan menggunakan faktor skala untuk menentukan ukurannya, sehingga kita dapat kalau misalnya kita mau memperbesar atau memperkecil suatu bangun datar terhadap titik pusat, X, Y akan menjadi bayangannya K dikali X, K dikali Y. Baik, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.